Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji UKIN kategori 1 gelombang kedua. Perkenalkan, nama saya Amasni, bidang studi PKN, tanggal 13 Juni 2023, praktek pembelajaran dengan tema norma dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Dan sebelum kita memasuki daripada materi, marilah kita berdoa. Ada yang bisa pimpin doa ya? Ada yang bisa pimpin doa? Terima kasih. Anakku tadi sudah memimpin baca doa. Dan sebelumnya kita masuki materi, saya akan mengabsen satu persatu. Pertama, Ilianti, Fatima, Rahmawati, Mulyati, Siva, Diva Siputri, Taharia, Nur Hanisa, Muhammad Hasan, Rizaldi, Firsaldi, Muhammad Nabil, Ki Sahrur. Makasih ya. Berarti semuanya hadir. Marilah kita bersama-sama salah satu lagu nasional kita, yaitu Satu Nusa Satu. Satu, dua, ya. Satu Nusa, satu bahasa kita, pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia bersatu, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kasih duduk kembali. Sehubungan daripada tadi, yaitu satu nusa satu bangsa,
mungkin ada terkandung yang di dalamnya. Dan kami mengharapkan anakku salah satunya, siapa yang bisa, apa yang terkandung di dalam lagu tersebut. Silakan. Makna yang terkandung lagu Satu Nusa Satu Bangsa adalah tentang gambaran persatuan seluruh masyarakat Indonesia yang terkait dalam nusa yang satu, bangsa yang satu, bahasa yang satu yakni Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Tangan dulu. Adapun masalah yang kita mau bawakan sekarang adalah masalah norma dan keadilan. Ramadan. Iya, norma dan keadilan. Mungkin ada di antara anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan norma? Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan norma? Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan norma? Siapa yang bisa? Tidak melakukan pembunuhan, wajib membayar pajak. Contoh itu. Nah, Bekes akan jelaskannya. Norma itu adalah aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah norma. Saya tanya, coba sebutkan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Satu, siapa yang bisa? Sebutkan satu dulu. Norma apa satu? Norma agama. Nah, kita berbicara menyangkut tentang norma agama. Yang dimaksud dengan norma agama itu adalah norma yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, tentu anakku sekalian bisa memberikan contoh. Coba berikan salah satu contoh yang termasuk dengan norma agama. Siapa lagi? Nah, apa lagi? Terima kasih. Tadi salah satu contohnya rajin beribadah. Tidak berbohong, tidak saling menghormati. Itu adalah salah satu daripada contoh norma agama. Nah, sebagaimana di dalam kehidupan masyarakat, ada salah seorang filsafat, ahli filsafat dari Yunani, yaitu Aristoteles. Aristoteles dalam bukunya menyangkut tentang politik bahwa manusia itu adalah sebagai son politikun, ya. Son politikun. Aristoteles mendapat bahwa manusia sebagai son politikun. Son politikun di sini yaitu adalah manusia sebagai makhluk sosial. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Makhluk sosial di sini adalah manusia selalu ingin hidup berkelompok. Manusia selalu ingin hidup bersama. Nah, atau dengan kata lain, manusia hidup itu saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka di sini dikatakan tadi menurut Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Di samping sebagai makhluk sosial, manusia juga sebagai makhluk individu. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satu norma adalah norma agama. Kita masuk kepada yang kedua adalah norma kesusilaan. Coba berikan contoh, yang mana termasuk norma kesusilaan? Silakan. Apalagi? Apalagi? Ya, terus apalagi? Menghormati guru. Itu menyangkut tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma yang berdasarkan dari hati nurani manusia itu sendiri. Ya, anakku sekalian, salah satu contohnya tadi dikatakan adalah jangan berbohong. Awas anakku sekalian, jangan ada berbohong dimanapun Anda berada.
Itu adalah salah satu norma menyangkut tentang norma kesusilaan. Nah, di samping norma kesusilaan, ada lagi norma berikutnya adalah norma kesopanan. Yang dimaksud dengan norma kesopanan adalah norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat secara turun-temurun. Coba berikan salah satu contoh yang termasuk norma kesopanan. Pakaian yang sopan. Ya, berpakaian sopan. Apalagi? Bertutur kata yang bagaimana? Bertutur kata yang benar, yang baik. Apalagi? Menggunakan tangan kanan saat makan. Menggunakan tangan kanan pada saat makan. Membuang sampah pada tempatnya, apakah termasuk? Termasuk? Termasuk. Nah, tadi dikatakan sudah diberikan contoh norma kesopanan adalah norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat secara turun-temurun. Contohnya tadi adalah salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu. Nah, kita melangkah kepada masalah norma yang berikutnya adalah norma hukum. Apa yang dimaksud dengan norma hukum? Norma hukum adalah merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Coba berikan salah satu contoh yang termasuk norma hukum. Coba berikan salah satu contoh. Berlalu lintas sesuai dengan aturan, apakah termasuk? Termasuk. Apalagi? Tidak melanggar. Apalagi? Dilarang mencuri. Apalagi? Tidak boleh berkelahi. Itu adalah salah satu daripada contoh daripada norma hukum. Nah, sehubungan dengan tadi norma agama. Norma agama terkandung di dalamnya ada perintah dan larangan. Nah, coba sebutkan salah satu contoh larangannya apa dalam norma agama. Tadi anakku sekalian sudah sebutkan contohnya. Contohnya itu yang melanggar daripada norma agama. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya. Nah, berkaitan dengan menyangkut tentang norma agama, ada kaitannya tentang takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Siapa yang bisa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Coba sebutkan salah satu contoh yang termasuk larangannya apa? Berzina. Apalagi? Mencuri. Apalagi nakku sekalian? Membunuh. Itu adalah salah satu contohnya. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan menyangkut tentang Aristoteles, akan kembali ulangi. Ada dua sebagai makhluk sosial dan makhluk pribadi. Yang pribadi. Menurut Rosbaum ini ada 3 kepentingan di dalam norma hukum. Pertama menyangkut tentang kepentingan umum, yang kedua kepentingan masyarakat, dan yang ketiga adalah kepentingan pribadi.
Jadi saya akan ulangi bahwa menurut Rospaung ada 3 kepentingan menurut norma hukum. Pertama, kepentingan umum, yang kedua kepentingan masyarakat, dan yang ketiga kepentingan pribadi. Saya mengharapkan anakku sekalian, kalau ada mau keluar minta izin ya nak. Bagaimana tadi materi saya sudah jelaskan kepada anakku sekalian, maka kita akan masuk untuk pembagian kelompok ya. Sebagi 3 kelompok. Bisa ya bagi 3 kelompok. Jadi masing-masing 4 orang. Saya bagi 3 kelompok. Sini nak, balik kelompok. Sini. Oh, bisa ini. Iya, ini sama ini nak. Ini. 3 di belakang. Hah? Ini masih ada 1. Sebagi 4 kelompok. Jadi kelompok pertama di belakangnya nak sama. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Saya kasih kesempatan untuk menganalisa gambar ini ya. Saya kasih kesempatan sekitar 5 menit untuk menganalisa gambar. Ini gambar. Kelompok pertama kerjasama ya nak. Kelompok 2 di belakang, kelompok 3, kelompok 4. Oh iya. Tolong dianalisa masing-masing gambar yang telah dibagikan. Kelompok pertama ini nak di. Ini kelompok pertama. Iya, sama ini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini kelompok 3 sini nak, kelompok 3 kita. Ada di pulpen di bawah. Tidak bawa pulpen. Ada di pulpennya nak ya? Tidak bawa pulpen? Oh, itu dia. Ceritanya. Tolong kasih kesempatan sekitar 5 menit untuk menganalisa gambar. Nanti saya akan jelaskannya. Sekitar 5 menit. Tolong dianalisa gambar yang telah dibagikan. Kelompok pertama, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini kelompok pertama ini. Kelompok 2 yang di belakang ini. Kelompok 3 sendiri sana. Kelompok 4. Iya. Sudah dianalisa? Sudah? Kalau gambar pertama ini sesuai dengan norma apa? Kelompok 1? Siapa kelompok? Silakan, sesuai dengan norma kesopanan. Terus gambar yang kedua? Norma kesopanan di sekolah. Mana kelompok 3? Kalau kelompok 3 ini adalah tawuran. Tawuran itu bertentangan dengan norma apa? Norma hukum. Yang keempat? Lalu lintas. Lalu lintas itu termasuk norma hukum. Sebagaimana tadi contohnya lah. Baiklah, saya akan jelaskan. Di sini gambar yang pertama menyangkut tentang norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Nah, sebagaimana dalam lalu lintas, dalam jalanan ada namanya zebra cross untuk menyeberang. Anakku sekalian, jangan sembarang menyeberang, arah khusus untuk penyeberangan. Nah, ini sesuai dengan norma kesopanan. Terus gambar yang kedua, sebagaimana contoh-contoh tadi telah disebutkan,
bahwa menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati teman adalah salah satu contoh menyangkut tentang norma kesopanan. Nah, tadi sudah disebutkan. Nah, di sini menyangkut tentang tawuran. Tawuran itu adalah pelanggaran. Nah, pelanggaran dalam hukum itu ada sanksinya. Ada sanksi. Jadi norma hukum di sini menyangkut tentang tawuran antara siswa dengan siswa. Ini adalah pelanggaran terhadap norma hukum. Apabila kita bersalah akan dihukum. Itu menyangkut. Sedangkan yang keempat di sini adalah pelanggaran busway. Pelanggaran norma di masyarakat itu berlalu lintas yang salah. Bukan jalurnya. Adalah bertentangan juga tentang norma hukum. Yang sana satu, kami minta diulangi. Norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sebut satu. Norma apa? Norma hukum. Siapa lagi yang kedua? Norma kesopanan. Siapa lagi yang ketiga? Di belakang. Hah? Norma apa ya yang ketiga? Norma hukum, norma kesopanan, norma apa lagi? Kesusilaan dengan norma agama. Nah, itu adalah. Tadi dikatakan bahwa saya akan ulangi kembali, son politikun itu adalah makhluk sosial dan sebagai menurut pendapat Aristoteles. Makhluk sosial ada itu saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Setanya anakku sekalian, apakah Anda bisa langsungkan kehidupannya tanpa ada orang lain? Tidak. Berarti di sini adanya saling ketergantungan. Nah, di samping adanya makhluk sosial, manusia juga sebagai makhluk pribadi. Manusia mempunyai kepentingan masing-masing, mempunyai pendapat masing-masing. Nah, apabila ada pendapat seseorang itu, apakah harus kita hargai? Merupakan norma apa? Norma kesopanan. Membantu terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Merupakan norma apa? Norma apa? Norma kesusilaan. Nah, tadi di sini menyangkut tentang norma dan keadilan. Kita masuk ke menyangkut keadilan. Ya. Menjelaskan. Keadilan berasal dari kata adil. Adil artinya sama. Dua kue, dua orang yang mau ambil, satu-satu. Apakah sama? Tidak. Dua kue, dua orang ambil, satu-satu satu orang. Apakah sama? Apakah menyangkut tentang keadilan? Menyangkut. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Bagi rata. Definisi keadilan adalah memberikan hak orang lain apa yang merupakan haknya. Jadi ingat anakku sekalian, kalau bukan haknya jangan diambil karena melanggar tentang keadilan. Keadilan berarti kita memberikan kepada orang lain apa yang merupakan haknya. Itu adalah menyangkut tentang keadilan. Pengertian dasarnya tadi bahwa keadil artinya sama. Dua kue umpama kita bagi satu-satu itu adalah sama. Sedangkan menyangkut tentang keadilan adalah kita memberikan hak kepada orang lain apa yang merupakan haknya. Itu adalah keadilan. Nah, nanti saya akan ajukan nanti soal untuk dikerjakan anak-anakku sekaliannya. Saya akan ulangi kembali yang dimaksud dengan norma adalah aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Norma agama adalah aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani kita. Sedangkan norma kesopanan adalah norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat secara turun-temurun. Ingat, menurut Reso Paung ada 3 kepentingan dalam menyangkut tentang norma hukum, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Ada pertanyaan untuk anak-anakku sekalian? Tidak ada, berarti sudah paham semua? Tidak ada pertanyaan. Saya akan ulangi. Ada pertanyaan dari sisi sini? Tidak ada. Tidak ada.
Berarti alhamdulillah anakku tidak ada yang bertanya. Kita akan masuki selanjutnya, yaitu ada soal yang mau dikerja. Untuk anakku sekalian ya, saya akan bagikan soal. Ada soal saya mau bagikan anakku sekalian untuk diselesaikan. Saya minta kerja dengan tenang, tetap di tempat. Ya. Mudah-mudahan anakku sekalian merupakan anak-anak yang santun. Apa yang kita telah bahas tadi adalah menyangkut tentang norma. Mudah-mudahan anakku sekalian menjadi anak yang taat, sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma. Maka soal ini saya akan bagikan kepada anakku sekalian. Tolong nanti tuliskan nama, bekerja dengan tenang. Nanti saya akan bacakan. Ada di pulpennya nak ya? Ada di pulpen tak? Ada pulpennya ya? Siapa yang tidak ada pulpennya? Ada di pulpennya. Kalau ada 2 penjangkan temannya. Masih ada ya? 1. Apa lagi? Ada di pulpennya. Baiklah, saya akan dulu bacakan soalnya. Analisa dulu soal. Ada yang perlu dipertanyakan? Itu soal yang poin yang ketiga. Itu yang perlu dijawab ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Saya sudah jelaskan tadi. Dan yang kedua, sebutkan 3 kategori kepentingan dalam masyarakat menurut Sean Paul. Dan yang ketiga, untuk apa norma itu dibentuk. Yang keempat, jelaskan pengertian norma. Yang terakhir, jelaskan pengertian norma kesusilaan dan berikan contoh. Itu adalah soal. Silakan. Saya kasih kesempatan sekitar 7 menit untuk menyelesaikan soal. Bisa 7 menit? Saya kasih kesempatan 10 menit untuk menyelesaikan tugas. Iya. Oh, silakan nak, silakan. Kembali nanti ya nak. Kenapa pulpennya? Ada Ji. Ada Ji. 2 pulpennya ya nak. Siapa 2 pulpennya? Ada pulpennya. Tidak ada pulpennya. Bisa. Kerjakan mana yang gampang dulu. Langkai, yang penting ada nomornya. Mana yang gampang itu dulu diselesaikan ya. Baru menyusul yang kurang terlalu dipahami. Silakan kerja ya nak.
Diselesaikan dulu mana yang bisa dijawab. Bisa dilangkai, yang penting ada nomornya. Nomor berapa bisa dikerjakan? 4. Itu dulu. Yang mana bisa? Mana yang bisa itu saja dulu. Dilangkai mana yang gampang. Ini yang laki-laki kenapa tidak menulis? Kenapa tidak menulisnya? Oh, dibaca-baca dulu. Tulis namanya ya nak ya. Tulis namanya ditulis. Sudah tulis namanya ya nak. Tulis namanya. Tulis namanya. Sudah ada. Oh ya. Iya, yang ketiga. Yang dikerja itu nomor 3 ya nak. Nomor 3 ada 5 poin. Nomor 3. Jadi nomor 1 4 poin. Yang dikerja nomor 3 ya, ini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dikerja. Ini 1, 2 enggak. 1, 2, 3 enggak. Ini yang dikerja nomor 3. Untuk apa nama dibentuk? Tujuannya itu maksudnya. Tujuannya norma. Kalau tidak ada norma, apa kira-kira dalam kehidupan masyarakat? Saya kira kocar kacir ya. Terjadi perkelahian di mana-mana kalau tidak ada norma yang mengatur. Nomor berapa? Dua. Oh iya. Ini ada tadi pengertian norma. Ada tulisan putih kan di atas yang 3. Kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi sudah. Sudah. Masih ada waktu, masih banyak waktu ya. Masih ada 7 menit. Nomor berapa yang susah? Sudah semua tadi saya jelaskan? Tulis nak ya. Jangan di mana rumah tak? Jangan. Oh, di tas tak? Oh, yang dulu, mau ambil HP-nya. Tulis nak ya. Nomor berapa yang paling susah ya? Ada soal yang susah yang tidak terlalu dipahami. Nomor 3. Nomor 2, nomor 3. Untuk apa norma itu dibentuk? Maksudnya di sini tujuannya daripada norma. Nomor 3. Nomor berapa lagi? Saya sudah singgung tadi. Nomor 2, sebutkan 3 kategori kepentingan dalam masyarakat menurut Rosensaun ini tadi. 1, 2, 3.
Pertama, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Sudah dipahami. Nomor 2, sebutkan 3 kategori kepentingan dalam masyarakat menurut Rusun Saung. Yang ketiga, untuk apa norma itu dibentuk. Yang keempat, jelaskan pengertian norma. Yang kelima, jelaskan pengertian norma kesusilaan dan berikan contoh. Masih ada yang kurang dimengerti soal? Tidak ada. Selamat mengerjakannya. Harap anakku kerja dengan tenang. Masih ada waktu 5 menit. Masih ada waktu 5 menit. Bisa pinjam dulu ya nak. Pinjam dulu ya nak. Pinjam dulu ya nak. Ini nih kunci jawaban. Jawabannya sama ini. Iya, sampai sini. Sudah dipoto ya? Iya. Kenapa enggak masuk? Sudah selesai, bisa dikumpul? Belum. Masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Bagaimana anakku sekalian, sudah selesai? Sudah. Yang selesai tolong dikumpul. Bawa ke sini. Kita tambah lagi 2 menit. Itu ya. Siapa lagi yang sudah? Menyusul yang lainnya, kumpul selesai dengan tidak selesai, suruh dikumpul. Mana sini? Sini nak. Yang penting ada namanya. Siapa? Sini nak. Penting ada nama ya. Ini nak, ini. Ada namanya. Terima kasih telah menyelesaikan soalnya. Sebagaimana tadi dalam awal pembicaraan tadi, sebelum kita masuki materi, diawali dengan doa. Dan kami mengharapkan anakku sekalian duduk dengan baik dulu. Duduk di tempat masing-masing dengan baik. Duduk. Awal tadi diawali dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa. Saya sendiri yang pimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Terima kasih atas anakku semua. Belajar dengan tertib, dengan tenang. Alhamdulillah. Sudah ditutup juga dengan doa. Terima kasih semua. Sudah bisa. Sudah Bunda. Sudah.
Terima kasih atas sudah mengerjakan tadi soalnya dengan benar, dengan baik. Dan sekarang sudah bisa meninggalkan kelas secara teratur. Kelas silakan pulang. Pulang. Silakan